dalam melakukan penjagaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa ini, Al-Qur'an yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang memang sudah habis masanya. Kemudian dilengkapi oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah yang melengkapi kitab-kitab terdahulu, menjelaskan apa yang sudah disampaikan di kitab-kitab terdahulu, kemudian melengkapinya sehingga setiap generasi yang hidup di muka bumi ini masih akan terus mendapat pencerahan dari Al-Quran. Al-Quran ini pasti akan tetap relevan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Mereka, setiap generasi itu bisa mengambil manfaat, mengambil Al-Quran itu sebagai sarana untuk hidup bahagia di muka bumi ini, walaupun zaman sudah berkembang seperti apapun. Toh penafsiran Al-Quran itu juga ikut berkembang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seperti yang pernah mungkin saya sampaikan dulu di dalam tafsir. Kalau kita baca ayat suci Al-Quran misalnya, innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Di dalam ayat disebutkan, sesungguhnya Allah tidak malu membuat permisalan seekor nyamuk. Nyamuk yang kecil itu dijadikan permisalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang sombong itu dengan ilmu pengetahuannya yang dia miliki, coba buat nyamuk saja, bisa? Nggak bisa. Membuat nyamuk nggak bisa. Buat robot yang besar-besar saja susah, apalagi yang kecil. Sekarang kan barang elektronik semakin kecil semakin mahal karena semakin rumit. Dulu komputer itu besar sekali, butuh satu ruangan untuk satu komputer. Kemudian diperkecil sampai bisa jadi notebook kecil. Ada lagi sekarang yang keluar lebih kecil lagi, seperti buku satu lembar. Bisa buka, bisa berkomunikasi dengan orang, bisa digunakan untuk telepon, bisa. Ini pengetahuan manusia. Pengetahuannya Allah lebih canggih. Kalau manusia yang diciptakan Allah seperti ini pengetahuannya, bagaimana zat yang maha kreatif itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia yang kreatif, dan kekreatifan manusia ini tidak ada nilainya sama sekali dibanding dengan kekreatifan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kata Allah, tidak malu Allah. Ini coba nyamuk ini, siapa yang bisa buat nyamuk? Jepang suruh kumpul dengan Amerikanya, dengan Perancisnya, semua kumpul, semua ciptakan nyamuk saja, tidak usah manusia. Kalau menciptakan manusia lebih rumit lagi. Nyamuk yang kecil itu, coba ciptakan nyamuk itu, nggak bisa. Ada lagi yang menafsirkan, coba kamu lawan nyamuk itu. Orang sekarang yang badannya paling besar digigit nyamuk demam berdarah, bisa mati dia. Bisa tidak bisa bergerak karena digigit nyamuk. Digigit nyamuk, badannya kuat seperti apapun, digigit nyamuk dia bisa tergeletak di rumah sakit, butuh istirahat kadang-kadang sampai seminggu lebih, harus transfusi, harus diinfus, harus dikasih obat macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari segala penyakit zahir maupun batin. Wa ma fauqaha ada penafsirannya. Di dalam tafsir disebutkan wa ma fauqaha, dan di atas nyamuk itu. Allah tidak malu membuat permisalan nyamuk dan sesuatu yang di atas nyamuk. Di dalam tafsir disebutkan yang di atas nyamuk yaitu binatang-binatang yang lebih besar dari nyamuk. Serangga yang lebih besar dari nyamuk. Ada lagi penafsiran yang lebih kuat, yang dimaksud wa ma fauqaha bukan yang lebih besar, tapi justru serangga yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Karena kalau lebih besar itu lebih seharusnya lebih mudah, walaupun nggak ada yang bisa, tetap nggak ada yang bisa yang buat. Tapi wa ma fauqaha yaitu yang di atas nyamuk, maksudnya yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Nyamuk saja nggak bisa, apalagi mau menciptakan bakteri. Bakteri itu saya pernah lihat di dalam televisi, karpet yang kita duduki ini kalau diperbesar sampai berapa kali, itu ternyata isinya binatang banyak sekali, serangga banyak sekali.
Subhanallah, mata kita ini tidak dikasih oleh Allah batas. Kalau mata kita bisa menembus, mungkin kita nggak bisa duduk sekarang ini. Karena jijik terhadap karpet yang sudah kita anggap bersih, padahal di dalamnya banyak sekali kotoran, binatang-binatang, serangga-serangga. Kehidupan ini begitu banyak sekali. Di karpet yang kita anggap itu sudah bersih, padahal sudah divakum, sudah dibersihkan, masih ada lagi di dalamnya kotoran-kotoran. Nah, yaitu serangga-serangga yang lebih kecil lagi. Kemudian berapa waktu yang lalu saya lihat di internet, ternyata penafsiran itu berubah. Wa ma fauqaha, yaitu bukan serangga yang lebih kecil, tapi ternyata setiap nyamuk, kalau tidak salah setiap nyamuk betina. Maka yang disebut ba'udah itu feminin. Setiap nyamuk betina itu di atas punggungnya ada binatang lagi. Jadi setiap nyamuk betina itu menggendong binatang, yang binatang itu ada dua, berfungsi sebagai pelumas sayap nyamuk tadi. Mengeluarkan cairan sebagai pelumas sayap nyamuk tadi. Dia terbang karena binatang tadi. Binatang yang ada di punggung nyamuk tadi. Subhanallah. Wa ma fauqaha, berarti wa ma fauqaha bisa berarti penafsirannya dan apa yang ada di punggung nyamuk itu. Nah, ini berkembangnya ilmu pengetahuan. Al-Quran ini bisa berkembang juga tafsirnya. Jadi tidak lekang dimakan oleh zaman, karena yang menciptakan Al-Quran adalah yang menciptakan zaman dan perkembangannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengingkari satu ayat dari Al-Quran ini, berarti dia dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Tidak meyakini lagi keautentikan Al-Quran. Siapa yang mengingkari perintah wajib sholat, berarti mengingkari satu ayat dari Al-Quran, hukumnya sama dengan orang kafir. Beda kalau dia meninggalkan sholat tadi karena alasan malas. Kalau meninggalkan sholat tadi karena alasan malas, nah ini yang paling banyak. Tapi dia tetap mengakui sholat itu wajib hukumnya. Sholat, kalau ditanya sholat hukumnya apa? Wajib. Kenapa kamu nggak sholat? Saya belum dapat hidayah. La ilaha illallah, salah ini. Saya belum dapat hidayah, nanti kalau sudah dapat hidayah saya sholat. Nah, ini kan penafsiran yang salah juga, padahal hidayah itu harus diraih, harus dicari. Kalau uang saja harus dicari, apalagi hidayah. Hidayah itu lebih mahal daripada uang. Kalau makan pagi, makan siang, makan malam saja kita harus bergerak mencari, harus menggerak. Makanannya sudah di depan kita saja, kita harus menggerakkan tangan kita, kemudian memasukkan ke dalam mulut. Nah, apalagi hidayah, sesuatu yang mahal. Sebab orang yang mendapat hidayah, dia mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang lebih mahal. Orang yang makan pagi belum tentu bahagia. Orang yang dapat uang belum tentu dia bahagia. Di dunia saja dia belum tentu bahagia, apalagi di akhirat nanti. Gak menjamin makan pagi terus bisa bahagia. Gak menjamin juga orang punya uang bisa bahagia hidupnya. Sebab contohnya banyak sekali orang yang punya uang tapi bunuh diri, karena dia tidak bahagia dengan uangnya. Ada orang punya uang, terjun dari hotel tingkat sekian. Kalau kita pernah masuk ke rumah sakit jiwa, itu kalau masuk ke situ, kebanyakan yang gila justru orang-orang yang kaya. Stres karena ketipu. Padahal sisa kekayaannya masih banyak. Sisa kekayaan itu masih banyak. Ditipu dalam jumlah besar, tapi dia masih bisa hidup dengan sisa kekayaan. Tidak mematikan hidupnya, dia masih bisa hidup. Stres gila. La ilaha illallah. Orang yang tidak punya iman, tidak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau orang kafir itu dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kafir oleh Allah dikasih makan, masa orang yang sholat dibiarkan oleh Allah kelaparan? Yang maksiat saja oleh Allah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masa yang sholat tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti Allah akan lebih memperhatikan. Orang yang tidak sholat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia minta masih kadang-kadang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang sholat, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang menjadikan permintaan kita ini terlambat karena prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angkat tangan, ya Allah, saya butuh A, butuh B, butuh C, tapi hati kita mesti tidak mungkin dikabulkan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa dikabulkan? Masa bisa dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah memandang hati seseorang. Allah ini tidak melihat ucapan kita, tapi yang dilihat oleh Allah hatinya. Dan Allah telah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi ma sya'. Sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku, maka terserah dia mau berprasangka apa terhadap diriku. Kalau dia prasangkanya tidak mungkin dikabulkan ini, ya sudah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berprasangka apa didengar doa saya ini, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia berdoa dengan keyakinannya itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan terwujud cita-citanya. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid, kita tidak boleh dibuat bingung dengan rezeki dunia. Jangan bingung dengan rezeki dunia. Bingung itu terhadap akhirat. Karena rezeki dunia ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki dunia ini disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Semua yang ada binatang hidup, makhluk hidup yang melata di muka bumi ini, semua rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin. Kalau kita yakin, jaminan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak bersandar kepada Allah, bersandar kepada makhluk Allah, dibiarkan oleh Allah, ya sudah. Kamu tidak yakin terhadap diriku, malah yakin terhadap makhluknya Allah, disandarkan dia kepada makhluk itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena makhluk itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Karena dia mau bersandar kepada makhluknya, oleh Allah dibiarkan dia. Sudah, biar makhlukku itu yang ngurusi kamu. Apa bisa dia ngurusi makhluk ngurusi makhluk. Makanya di dalam Wirdul Latif kita sering berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi. Apa itu? Allahumma la takilni ila nafsi wala ila ghairi. Nanti dilihat lagi. Itu maknanya seperti, ya Allah, jangan kau tinggalkan aku kepada diriku dan kepada selainku. Jangan ditinggalkan, ya Allah. Karena kalau kau tinggalkan aku sehingga aku pasrah kepada diriku, maka tidak akan berhasil semua urusanku. Atau kau tinggalkan aku sehingga aku menjadi pasrah terhadap makhlukmu, maka akan gagal semua urusanku. Sebab yang bisa dijadikan tempat bersandar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang besar kalau di hadapannya Allah jadi kecil. Punya kebutuhan yang besar, kita datang kepada orang yang paling kaya dan paling dermawan. Kamu punya kebutuhan seberapa? Gunung. Kita datang kepada orang yang paling kaya di bumi ini dan paling dermawan. Gak pernah nolak orang ini, ya. Atau gini saja, kita punya ayah yang kaya raya. Bapak kita ini kaya raya luar biasa kayaknya. Kita punya kebutuhan ini. Utang saya ada sekian. Saya harus beri makan anak. SPP-nya anak sebentar lagi harus dibayar. Ini uang gedung sebentar lagi masuk. Uang A, uang B, uang C. Datang kita ke ayah kita yang baik itu, terus kita minta, Pak, tolong Pak, ini saya ini punya kebutuhan A, B, C, D. Kira-kira dipenuhi nggak? Dipenuhi kalau dia kaya. Ayah kita sendiri kok yang memberi rasa sayang
di dalam diri ayah itu atau ibu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini mengumumkan bahwa Dia adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wa rahmati sabaqat ghadabi, wa rahmati ghalabat ghadabi, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ini di dalam ayat disebutkan, di dalam hadits qudsi disebutkan, rahmatku mendahului murkaku, rahmatku menguasai murkaku, rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengumumkan Dia itulah Zat yang Maha Kaya. Innallaha ghaniyyun wa antumul fuqara, katanya Allah. Sesungguhnya Allah itulah Zat yang Maha Kaya. Kalau kita lihat orang kaya yang ada di muka bumi ini, yang paling kaya itu seberapa sih kekayaannya? Orang konglomerat paling besar, uangnya ini tingkat nomor 1, kalau dibandingkan dengan kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada artinya. Orang dermawan, paling dermawan di muka bumi ini yang pernah kita lihat, kalau dibandingkan dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Nabi Sulaiman ini orang yang paling kaya di masanya dan paling dermawan. Nabi Sulaiman pernah satu hari datang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, izinkan aku satu hari ini saja yang memberi makan ikan di lautan. La ilaha illallah, jumlahnya ikan ada berapa di lautan? Nabi Sulaiman ini punya bala tentara yang banyak sekali. Kata Nabi Sulaiman, satu hari ini aja ya Allah, izinkan aku yang ngasih makan ikan di laut. Kata Allah, kamu tidak mampu Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, tolonglah ya Allah, supaya aku bisa lebih bersyukur lagi kepadamu. Kamu tidak mungkin mampu wahai Sulaiman, kata Allah SWT. Tolonglah Allah, aku ingin memberi makan ikan satu hari ini saja, besok kamu lagi. Kata Allah, aku izinkan kamu memberi makan satu ikanku yang ada di laut. Ada satu ikan, udah itu aja. Aku beri izin kamu satu ikan ini kamu beri makan satu hari, kata Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur Nabi Sulaiman kepada Allah SWT. Sudah mulai sekarang kamu beri makan sampai satu hari ini, kamu cukupi rezeki ikan ini. Tahu-tahu keluar satu ikan besar sekali, satu ikan yang sangat besar sekali. Nabi Sulaiman bilang kepala tentaranya, ini punya jin dan syayatin, ini semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kumpulkan rezekinya ikan ini, masukkan ke perutnya, masukkan makanan banyak. Kata ikan ini, zid ya Sulaiman, belum kenyang. La ilaha illallah. Masukkan lagi, belum kenyang wahai Sulaiman. Kata ikan tadi, masukkan lagi, cepat. Ini saya sudah malu saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kenyang karena ini, turun ke bawah. Baru berapa menit keluar lagi, makan ya Sulaiman, makan. La ilaha illallah, kasih makan lagi. Baru 3 kali ngasih makan, Nabi Sulaiman sudah nyerah. Ya Allah, saya tidak mampu ya Allah. Baru satu ikan Nabi Sulaiman sudah tidak mampu. Ada berapa juta ikan yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat ini. Segala makhluk yang ada di muka bumi ini, bukan cuma kita. Ehwal, keadaan orang di muka bumi ini, jangankan kalau di muka bumi, kita kalau naik bis itu, duduk orang kan semua melamun. Terus kita lihat satu-satu, subhanallah, setiap orang ini punya hal ehwal sendiri-sendiri. Dan semuanya bergantung kepada siapa? Jadi ini Allah ini mendengar semua keluhan hambanya. Ini satu bis saja, kalau satu hari diserahkan ke kita, mati kita langsung. Satu bis ini, orang satu bis itu, hal ehwalnya ini sama Allah dipasrahkan ke kita. Satu hari ini urusi satu bis inilah kamu. Langsung bisa mendadak tua kita, langsung mati langsung. Langsung nggak kuat kita ini. Bayangkan ini Allah 24 jam diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap saat Allah
Allah ini berada di dalam kesibukan. Padahal itu tidak menyibukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini minta A, itu minta B, ini minta ini. Ya Allah, yang ini punya pasrah, ada penyakit ini, yang ini ada keluhan utangnya belum kebayar, yang ini la ilaha illallah. Setiap hari ini, setiap doa ini dipanjatkan ke langit, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sama sekali tidak menjadikan sibuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah yang maha sibuk melayani setiap permintaan hamba-hambanya. Kalau seperti itu, kalau sudah seperti itu, kita mau pasrah kepada siapa lagi? Pasrah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dilempar oleh Raja Namrud pakai manjaniknya, dilempar, mau dilempar ke api, mau dibakar Nabi Ibrahim. Sampai di atas, di awang-awang datang Jibril. Ini api sudah di depannya, dia di langit, Jibril datang. Kata Jibril, "Atahtaju ilayya ya Ibrahim?" Kamu butuh terhadap aku, wahai Ibrahim? Karena Jibril ini selalu melindungi para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu butuh pertolonganku, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Amma minka la, amma minallah fabala." Kalau dari kamu, wahai Jibril, aku enggak butuh. Tapi kalau dari Allah, aku butuh. Ini sudah di langit ini, api di depannya. Kalau itu kita alami gimana? Jangan Jibril lah, keluar jin saja langsung kita peluk kan. Tidak usah malaikat Jibril, sudah ada jin misalnya keluar gitu, langsung kita peluk gitu. Ini Jibril ini. Jibril ini kan tidak mungkin menyesatkan ini. Kata Ibrahim, kalau kamu enggak. Jadi sama sekali tidak bergetar hati Nabi Ibrahim karena ketawakalan Ibrahim itu begitu sempurnanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul tidak butuh, sama Jibril aja enggak butuh. Sama Jibril dia enggak butuh. Betul-betul bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma minka la, amma minallah fabala. Kata Jibril, kalau saya kamu enggak butuh saya. Kamu sama aku udah ada bedanya. Makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Amma minallah fabala. Kalau dari Allah saya butuh pertolongan. Kata Jibril, kalau gitu utlub minallah, minta kamu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebentar lagi kamu akan sampai di api itu dan terbakar. Ayo minta kepada Allah supaya menyelamatkan kamu, kata Jibril. Kata Nabi Ibrahim, ilmuhu bihali kafani an su'ali. Pengetahuan Allah terhadap kondisiku ini mencukupi permintaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kan maha tahu kondisiku. Allah maha tahu kondisi hatiku. Saya enggak minta, Allah ini sudah tahu, kata Ibrahim alaihissalam. Jadi pengetahuannya Allah ini sudah cukup. Kalau Allah mau menyelamatkan saya bersyukur. Kalau Allah mau membakar saya terbakar. Didasari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu cukup juga. Dua-duanya bersyukur Nabi Ibrahim. Kondisi apapun yang akan saya alami sebentar lagi, saya tetap menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Ibn Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah SAW, ketika ditanya, "Wahai Ibn Mas'ud, bagaimana kamu bangun di pagi hari ini?" Kata Ibn Mas'ud, "Saya bangun di pagi hari ini dalam keadaan tidak memiliki permintaan apapun kepada Allah, tapi saya selalu bersyukur atas kondisi apapun yang diberikan oleh Allah kepada diri saya." Hebat. Kalau kita kan protes, hujan protes, panas protes. Kalau panas, ya Allah panasnya, coba turun hujan, sebentar saja turun hujan. Hujan mau kemana-mana nggak bisa ini sekarang. Kapan ini panasnya? Jadi kalau panas minta hujan, kalau hujan ditunggu berhentinya. La ilaha illallah, ini tidak ada syukurnya sama sekali. Tidak bersyukur. Macet marah, tidak macet juga marah, sama aja.
Karena tidak pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar bersyukur dalam kondisi apapun yang dia ucapkan, alhamdulillah. Makanya ada ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kondisi apapun yang saya alami, saya tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, pernah tersenyum Rasulullah. Kata sahabat, apa yang menjadikanmu tersenyum wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, yang menjadikan saya tersenyum ini kondisinya orang beriman. Orang beriman ini, saya heran terhadap orang beriman. Apa yang menjadikan kamu heran wahai Rasulullah? Orang beriman ini, kata Rasulullah, diberi nikmat bersyukur ditambah nikmatnya. Tertusuk duri orang yang beriman ya. Dia sabar, diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang beriman itu tidak mungkin dapat jelek. Dikasih makan, dikasih nikmat, bersyukur, kebaikan bagi dia. Dikasih ujian, sabar, kebaikan juga bagi dia. Ini kondisi yang menakjubkan orang beriman. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Waktu jasadnya sampai, setelah ucapan Nabi Ibrahim ini, apinya tetap tidak mati. Apinya ini tetap menyala, api tadi tidak berubah. Kalau kita kan mungkin nunggu, loh kok tetap nggak mati, saya sudah pasrah. Nah mati-mati, namanya itu tidak pasrah. Kalau yang namanya pasrah itu tetap tidak berubah. Apinya tetap menyala, tidak mati apinya. Dan Nabi Ibrahim tetap tercebur di dalam api yang menggelora itu. Itu ujian yang besar bagi Nabi Ibrahim. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala yang besar sekali. Apinya tetap nyala, padahal api itu telah diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi diselamatkan secara tersembunyi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap menguji ketawakalan Nabi Ibrahim. Apinya sudah diberi pesan oleh Allah. Nanti kalau Ibrahim masuk sini, kamu jangan jadi panas, jadi dingin. Jadi dingin itu sudah dipesan ya apinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya naru, kata Allah, hei api ini bisa berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua benda yang ada di muka bumi ini bisa berdialog kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa berdialog kepada orang-orang yang diberi ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apinya ini diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya naru kuni bardan. Hei api, berubahlah sifat kamu yang panas itu, rubahlah menjadi dingin. Bardan wasalaman, tapi dingin yang menyelamatkan. Karena ada dingin yang mencelakakan. Kalau dingin sekali tetap celaka Nabi Ibrahim. Makanya bardan wasalaman, dingin yang menyelamatkan, ala Ibrahim, khusus untuk Ibrahim. Kata ulama, kalau yang dilempar itu ada 2 orang, maka yang satu selain Ibrahim tetap akan merasakan api itu panas. Karena api itu hanya diperintahkan dingin untuk Ibrahim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Nabi Ibrahim dalam keadaan terikat. Ahli tafsir ada yang mengatakan di dalam api itu selama 3 hari Nabi Ibrahim. Di dalam api. Karena apinya begitu luas sekali, dibuat seperti alun-alun itu, besar sekali dibuat oleh Raja Namrud. Setelah 3 hari baru keluar Nabi Ibrahim dari tempat api tadi dalam keadaan selamat, tidak ada gosong, tidak ada yang terbakar setitik pun dari tubuhnya, dari pakaiannya, tidak ada yang terbakar. Ini termasuk ketawakalan Nabi Ibrahim. Pernah ditanya Nabi Ibrahim oleh salah satu sahabatnya, wahai Ibrahim, seumur hidupmu apakah kondisi yang paling nikmat bagi dirimu? Kata Nabi Ibrahim, ketika aku berada di dalam apinya Namrud, itu kondisi yang paling nikmat yang aku alami seumur hidupku. Nah, waktu di dalam api itu karena dia benar-benar mengalami kenikmatan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga kita harus melatih diri kita untuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikis keterikatan di dalam hati kita kepada
uang, kepada makhluk, kepada pangkat, sehingga nantinya kita hidup di muka bumi ini akan menjadi orang yang tulus, bukan sebagai penjilat. Hidup di muka bumi ini menjadi orang yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan ridha makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup mengharapkan ridha makhluk, itu bisa terjangkiti sifat munafik, sifat nifak. Di sini ngomong A, di sini ngomong B. Karena yang dia cari ridhonya makhluk. Ridho makhluk. Dia mau cari ridho makhluk itu di depan A, dia ngomongnya A. Dia mau cari ridho makhluknya itu di depan B, dia ngomong B. Supaya dua-dua bisa memanfaatkan, mendatangkan manfaat untuk diri dia. Tapi orang yang yakin bahwa yang mendatangkan manfaat itu Allah, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia memiliki sifat yang tulus. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini ceritanya sampai kembali meninggalkan sholat ini. Tidak dilanjutkan, tapi tidak apa-apa. Seaba untuk pertemuan ya, pertemuan baru. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, diingatkan selama 3 hari oleh hakim. Kemudian kalau dia tetap tidak mau sholat dan alasannya karena malas, dihukum mati. Kemudian tetap wajib dimandikan, wajib disolatkan, wajib dikafani, wajib disolatkan, dan dikuburkan ke perkuburan orang-orang Islam. Jadi dia tidak tergolong orang kafir. Karena sekarang banyak sekali terjadi, ada orang bapaknya misalnya tidak pernah sholat, anaknya sendiri tidak mau nyolatkan. Kenapa? Bapak saya tidak pernah sholat, kafir, kata dia. Loh, KTP-nya Islam nggak? KTP-nya Islam, ya sudah, itu berarti orang Islam. Walaupun dia tidak sholat, tetap wajib bagi yang hidup memandikan dia, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kalau semuanya tidak mau, yang hidup berdosa di hadapan Allah SWT. Karena itu termasuk wajib kifayah, fardu kifayah. Kecuali kalau jelas-jelas diketahui, bukan hanya dugaan, bahwa orang yang mati tidak sholat itu, dia tidak mengakui perintah wajib sholat. Seperti sekarang ada orang Islam tapi tidak sholat. Kok kamu nggak sholat? Iling. Sholatnya cuma iling, tahu iling. Jadi duduk diam saja. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sekarang kelompok seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Ngarang agama sendiri. Ngakunya Islam, tapi kalau ditanya sholat tak kamu? Enggak. Loh, kok enggak sholat? Sholat itu buat orang yang level bawah. Kalau sudah levelnya di atas, enggak perlu pakai sholat, kata dia. Loh, gimana ini kok level bawah, level atas ini gimana? Loh, kamu tidak pernah baca ayat Al-Quran? Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang keyakinan di dalam diri kamu. Nah, saya ini sekarang sudah datang keyakinan itu di dalam diri saya, berarti saya tidak perlu nyembah-nyembah sholat lagi. Jadi saya tinggal eling saja, la ilaha illallah. Levelnya dia berarti di atas Nabi Muhammad. Berarti dia sedang mengakui dirinya dia ini, level dia ini, tingkatan dia di sisi Allah di atasnya Nabi Muhammad kan. Sedang mengakui seperti itu. Karena Nabi Muhammad itu levelnya paling tinggi, dia tetap sholat setiap hari. Sampai disebutkan di dalam riwayat, dalam keadaan sakit dibopong Nabi Muhammad SAW ini masuk ke masjid. Dibopong oleh Sayyidina Ali dan Bilal. Sampai ke depan masjid. Pada waktu itu karena Nabi Muhammad tidak bisa bangun, diganti imamnya, yang mengganti adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ganti Sayyidina Abu Bakar. Di tengah-tengah memimpin sholat, Rasulullah datang dibopong oleh Sayyidina Ali dan Bilal sampai berdiri di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di belakangnya persis.
Jadi ini Sayyidina Abu Bakar, belakangnya Nabi Muhammad, belakangnya lagi seluruh sahabat. Makanya boleh kalau ada orang sholat berjamaah nggak ada tempat, makmumnya sudah penuh, berdiri persis di belakang imamnya. Boleh, di samping kanannya atau samping kirinya boleh. Karena itu yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu berada di samping belakang Sayyidina Abu Bakar. Sahabat sebagian ada yang tepuk tangan memberi isyarat ke Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad itu datang. Karena tidak pantas seorang Abu Bakar berada di depan Nabi Muhammad SAW. Sahabat gak ada yang terima waktu itu. Sayyidina Abu Bakar pun tidak akan terima kalau dirinya berada di depan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar memahami kondisi itu. Dia langsung mundur ke belakang. Waktu Sayyidina Abu Bakar mau mundur ke belakang, dicegah oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti dia sampai habis sholat tetap menjadi imam. Dan itu menunjukkan kebesaran, keagungan, kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah pentingnya sholat, dan pentingnya sholat berjamaah. Nabi waktu itu dalam kondisi itu tidak sholat duduk di tempat tidurnya, tetap pergi ke masjid sholat berjamaah. Itu kebesaran sholat berjamaah. Makanya di dalam ungkapan disebutkan kalau orang tahu kenikmatan yang didapat orang-orang yang sholat berjamaah itu, niscaya dia akan datang ke jamaah sholat itu walaupun dia harus merangkak dari rumahnya sampai ke tempat sholat itu. Betapa besarnya keutamaan sholat berjamaah itu, dan berapa kali kita telah meninggalkan keutamaan sholat itu karena menuruti keinginan hawa nafsu kita. Baru suruh nunggu sebentar, sudah wudu ini, ayo sholat jamaah. Saya mau wudu sebentar, tuh pakai wudu, sudah saya sholat sendiri. Allahu Akbar. Kalau kita tahu, kita mengalami kerugian yang besar karena tidak mau menunggu orang yang berwudu tadi. Karena kalau kita sholat berjamaah, kita punya keuntungan yang sangat besar sekali kalau kita bandingkan. Ternyata misalnya kita disuruh menunggu teman kita ke kamar mandi sebentar, karena kalau kita pergi bersama teman kita itu, kita bisa dapat keuntungan 20 juta misalnya. Saya mau mandi 1 jam dulu, kamu tunggu, nanti kita pergi bareng, kita dapat keuntungan sekitar 20 juta. Kita tunggu gak? Tunggu 2 jam gak apa-apa. 2 jam gak, mandi 2 jam, saya tunggu kamu. Yang penting nanti kalau saya berjalannya sama dia, ini saya bisa dapat uang 20 juta. Cuma nunggu duduk 2 jam dapat 20 juta. Ya mau saya tunggu 5 jam juga ada apa-apa, tidak ada masalah. Karena kita tahu manfaatnya akan kita dapat. Nah, sholat jamaah juga begitu besar sekali. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meraih keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kesabaran untuk menundukkan ego yang ada di dalam dirinya dan menundukkan nafsu yang ada di dalam dirinya. Sebab ego dan nafsu itu mengajak kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ada di dalam diri kita. Dan ketika kita menundukkan, maka kita akan mendapat hasil yang besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah apa yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya sholat dan bahayanya orang yang meninggalkan sholat di dalam syariat, di dalam hukum syariat. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak hadis disebutkan banyak sekali kerugian orang yang meninggalkan sholat. Disebutkan di dalam hadis 1 kali orang meninggalkan sholat, namanya dan nama bapaknya ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pintu neraka fulan dan fulan tarikus shalah.
Nama dia dan nama bapaknya. Fulan bin Fulan. Tarikus shalah. Ditulis di pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kita punya anak ninggalin sholat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak. Masa anak ada 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama seperti yang disebutkan dalam ayat innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Itu ada ahli tafsir yang mengatakan itulah masa-masa fase kehidupan bagi manusia. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 14, 14 sampai 21. Lahwun apa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. La'ibun wa lahwun wa zinatun. Fase pertama itu kata Allah, kehidupan dunia itu permainan, la'ibun wa lahwun. Lahwun itu hiburan, senda gurau. Wa zinatun, zinah itu perhiasan. Anak itu biasanya 0 sampai 7 tahun pertama laibun, main-main terus, senengnya main terus. Makanya kalau mau menyisipkan sesuatu pada masa main ini jangan ditegasi. Kalau ditegasi hancur dia. Gak bisa kita, kenapa kamu salaman sama ini, lu gak hormat sama ini. Memang dia masanya main-main. Nah, saya main-main. Cara menyampaikannya juga harus sesuai dengan masanya. Dengan main-main, dengan diajak bermain dulu, baru kemudian dicerita dengan cerita-cerita, dengan permisalan-permisalan yang sesuai dengan alam pikirannya. Karena dia masanya la'ibun, masanya bermain-main. TK itu taman bermain anak-anak. Ada ya memang untuk main-main. Kalau TK diajari kali-kalian ya nggak ada yang sekolah anak-anak itu. Nggak ada yang sekolah. TK diajari kali-kalian. Belajar bacanya aja pakai main-main. Ada gambar apa? Contoh binatang. Ada contoh ini mewarnai huruf. Belajar alif ba taknya dengan warna. Alif warnai merah. Dia tahu huruf dengan permainan karena memang masa permainan. Sampai 7 tahun pertama. Laibun walahwun. Fase 7 tahun kedua berarti dari umur 7 sampai 14 itu masa hiburan. Masa hiburan itu mulai seneng TV. Kalau anak 7 tahun ke bawah suruh nonton TV terus nggak sanggup dia karena dia gerak, lagi seneng gerak. Umumnya ya, walaupun ada 1-2 anak yang tidak ikut umum ini ada kadang-kadang. 7 tahun kedua ini mulai dia seneng musik, seneng lagu, yang hiburan-hiburan, nonton film, ya main game, hiburan, pokoknya asik hiburan ya. Nah, dekatkan dia, pilihkan film-film yang bagus, yang ada nilai-nilai yang bagus, lagu-lagu yang bagus, jangan lagu-lagu yang keras, merusak jiwanya nanti. Atau lagu-lagu yang cengeng, menjadikan dia nanti minder. Hidupnya ini minder, tertutup. Pilihkan lagu-lagu yang bagus, yang sesuai, maka bisa membangkitkan keimanan dia. Film-film, pilihkan nilai-nilai film yang bagus, yang ada pesan-pesannya, yang ada pesan-pesan moral bagi dia. Game, pilihkan game yang bagus, jangan game yang tonjok-tonjokan, berdarah, bunuh orang, la ilaha illallah. Nah ini sekarang game kan kebanyakan seperti itu. Atau kadang-kadang sekarang saya baca di majalah, game itu disisipi gambar wanita yang telanjang. Ini merusak otak dia, berbahaya. Film juga gitu, harus diperhatikan. Acara televisi diperhatikan. Ini 7 tahun berikutnya. 7 tahun berikutnya lagi, fase ketiga, 14 sampai 21, yaitu wazinatun, mulai bergaya di depan cermin.
berhias ini. Dia mulai tahu, wah, di depan kaca ini bisa 4 jam zina. Pakaiannya mulai dia pilih. 7 tahun kedua dia tidak menggubris kecantikan, tidak menggubris ketampanan kalau laki-laki. Pakaian tidak pernah dilihat. 7 tahun ketiga ini, masuk 7 tahun ketiga, ini cocok gak pakaiannya. Mulai tahu minyak wangi, mulai keramas terus setiap hari. Rambutnya biar mengkilap. Wah, ini. Kemudian yang perempuan begitu jerawatnya tumbuh 1 sudah kiamat misalnya. Yang laki sekarang juga gitu. Jerawat tumbuh 1, la ilaha illallah, ini mau ketemu si fulan, ini ada jerawatnya di sini. Pada masa seperti itu dia senang berhias. Tanamkan di dalam dirinya bahwa perhiasan yang paling indah adalah perhiasan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhiasan hati. Karena hati itu, kalau orang hatinya bagus, wajahnya tidak bagus bisa jadi bagus. Dari dalam. Kecantikan yang asli itu dari dalam. Tapi orang wajahnya cantik atau tampan, cuma hatinya kotor, lihat mukanya saja kita tidak kepengen. Lihat wajahnya saja kita tidak kepengen. Menyebalkan orang seperti itu. Jadi ketampanan atau kecantikan yang asli itu berasal dari dalam hati kita. Orang yang sering berwudu maka akan terlihat pancaran wudu di dalam fisiknya. Orang yang sering berzikir akan terlihat pancaran zikir itu di dalam dirinya. Orang yang sering maksiat akan terlihat kegelapan hatinya dari wajahnya, dan itu memang benar-benar di dalam lingkungan itu terjadi. Hanya saja kalau kita kerap kali duduk di tempat maksiat, akhirnya kita terbiasa dengan lingkungan maksiat itu, nggak bisa membedakan. Coba kita duduk terus di tempat-tempat yang baik, kemudian kita lihat orang berbuat maksiat, kita akan berasa, aduh, walaupun prasangka buruk tidak boleh, meremehkan orang juga tidak diperbolehkan. Sama seperti orang yang setiap hari duduk di tempat sampah. Sampah itu jadi nggak bau lagi. Nggak bau karena dia sudah terbiasa. Coba setiap hari duduk di tempat yang bersih, lihat sampah, jijik dia. Nah, sama seperti kita, kalau kita bisa menjaga lingkungan anak kita ini, lingkungan yang bersih, dia lihat orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasa jijik dan akan menjauh dari itu dan selamat nanti dia kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang banyak, halalan thayyiban, tanpa kesusahan, tanpa susah payah, dan tidak dihisab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang bisa menjadikan kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan yang sakit di antara kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa diri kita, mengampuni dosa-dosa kerabat kita, saudara kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan menjadikan kita semua hidup bahagia di dunia ini dan di alam kubur kelak dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu